Tapi Ustaz gini ya, kadang-kadang kita kalau mau masuk bulan Syawal itu kita bahagianya berlebihan gitu kan. Berlebihan tuh dalam arti euforia. Keren. Euforia loh. Nah ini gimana tuh Ustaz supaya kita mau masuk Syawal itu tetap tenang, sama seperti saat Ramadan, makan diatur, ibadah jalan terus. Gimana tuh caranya tuh Ustaz? Lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang puasa bahagia ketika berbuka, bahagia ketika hari raya, memang sunnah, naluri. Kalau bahagia dapat THR, salah dong Ustaz. Nggak ada. Tahaddu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Apa Ustaz? Buka pakai kerotok, apa gacor banget ini? Misalnya nih Ustaz nih, anak waktu dulu banyak yang nggak bolong-bolong lah Ramadannya. Terus niatan mau puasa sunnah di Syawal. Nah itu bagaimana Ustaz? Niatnya kodok. Kodok. Saya niat ganti puasa yang tinggal kemarin lillahi ta'ala. Hitung berapa hari. Kalau diganti 6 hari, otomatis kodoknya lunas 6 hari dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Niatnya satu aja. Niatnya kodok saja. Masa kodok ya? Kalau di bulan puasa 1 Syawal nih, kita lagi silaturahim. Ya. Nah, tapi kita dalam keadaan puasa tuh Ustaz. Puasa sunat apa puasa wajib? Puasa Syawal. Nah, itu puasa Syawal yang niatnya kodok itu wajib. Untuk silaturahimnya, iya. Tapi kita silaturahim nih ke keluarga nih, ada rendang, ada. Gak usah disebut sekarang. Oh iya, siap. Saya nggak konsen jawab. Nah itu lebih baik kita silaturahim dulu, puasa sunnahnya ditunda atau tetap niat. Kalau puasanya sunat, bukan wajib, bukan qadha, bukan nazar, puasa aja waktu pagi itu. Puasa aja. Nanti pas ketemu ke rumah jamaah, kebetulan lauknya enak, ya makan. Itu boleh Ustaz? Boleh puasa sunat. Kalau nggak enak, ya nggak usah. Eman. Bukan kembali ke niat. Iya, ngapain juga kita batalin orang nggak enak. Sayang. Saya kira gini Ustaz, misalnya kita lagi bertamu, kita puasa, ya bungkus. Tergantung lobby ke tuan rumah. Semakin akrab seperti sesama kita, ya bungkus. Ustaz, saya ada pertanyaan ya. Ini saya memendam pertanyaan betul. Kenapa pada saat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, itu yang sholat banyak betul? Iya. Kenapa itu Ustaz? Dibanding hari-hari lain, hari-hari lain. Karena setahun cuman sekali. Padahal kan sunnah tuh Ustaz. Ya orang nggak ngeliat sunnah, yang penting pokoknya setahun sekali. Momen. Rame, semua datang, pulang kampung, mau melihatkan baju baru, mau kena baru, bini baru, pamer, semua diperlihatkan. Itu Ustaz, bini baru. Jangan lihat kesini Ustaz. Ini bahaya nih, bini saya nonton juga. Emang di rumah ada TV? Ustaz, sebetulnya fenomena Idul Fitri dengan pakaian baru, kemudian makanan yang berlimpah, itu hanya di Indonesia saja atau sebetulnya semua negara? Karena menurut cerita teman-teman yang pergi umroh dan dia Syawal di Madinah atau di Mekah, di sana sepi aja Ustaz. Pas pulang dari sholat Idul Fitri, ya udah kayak biasanya normal gitu. Tapi kalau di Jakarta, di Indonesia kan begitu meriahnya. Euforianya. Sebetulnya apa maksudnya? Laisal idu liman labisa jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan bagi orang yang baju baru. Hari raya bagi orang yang taatnya nambah. Kenapa muncul syair itu? Nyindir orang yang sibuk baju baru. Syair itu datangnya dari mana? Dari Jazirah Arab. Artinya mereka sibuk dengan baju baru. Berarti ada juga tradisi saja. Malam nisfu Sya'ban. Lihatlah bagaimana tabi'in. Mereka menggunakan baju baru, pakai celak, menghidupkan bukhur. Bagi mereka tidak hanya Id. Malam nisfu Sya'ban, Maulidur Rasul, menunjukkan baju yang hebat. Dan ulama-ulama itu kalau lagi ngajar, ketika kami datang ke majelis Syekh Muhammad Ibrahim Al-Qattani,
Dia duduk dengan wibawanya, jubahnya cantik, mahal, bersih, wibawa. Kenapa? Memuliakan ilmu. Imam Malik bin Anas kalau dia lagi ngajar kitab Muwatta Malik, dia pakai baju yang paling bagus, memuliakan ilmu. Kita juga memuliakan hari raya, memuliakan. Tapi jangan sampai sibuk baju baru tidak sesuai dengan ibadah. Ustaz, kalau buat ngajarin anak-anak nih Ustaz, di usia dini untuk belajar berpuasa, diwajibkan usia berapa Ustaz? Lihat teknis menurut medis kesehatan. Saya nggak pernah paksa anak ponakan saya. Kamu kalau nanti bisa puasa 1 hari 10.000. Nih. Tapi ketika petang dia bilang nggak tahan, suruh berbuka. Jangan kita paksa. Kira-kira Pak Dokter, Bu Dokter, kalau anak SD umur sekian puasa bagus nggak? Jadikan itu hanya sebagai proses latihan. Mereka belum wajib puasa. Tuh. Gue wajib, bro. Enggak, makanya kecilnya dilosin ini. Biar kurus gampang. Tadi itu loh, nggak dengar apa kata Ustadz tadi. Apa itu? Supaya berwibawa. Emang gue kelebihan. Besok-besok buka jangan pakai nasi. Ya. Nelen ludah. Biar nggak gemuk. Tapi Ustadz, ada yang mengatakan Ustadz bahwa ibadah kalau di bulan Syawal itu sangat penting. Tapi apakah ia lebih penting daripada bulan-bulan setelahnya gitu Ustadz? Ibadah itu standar pertama adalah wama umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas kepada Allah. Ibadah itu adwa muha wa in qalla, continue walaupun sedikit, berkesinambungan, terus menerus, istiqomah. Jadi pentingnya ibadah Syawal itu adalah menjaga kontinuitas, berkesinambungan, istiqomah. Puasanya disambung dengan puasa 6. Bangun malam tarawihnya dibangunkan malam, dilanjutkan dengan tahajud. Berbagi sedekahnya terus lagi lanjutkan fakir miskin, anak yatim, karena sudah merasakan perasaan lapar. Jadi jangan sampai berhenti. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ditumpuk amal sebanyak-banyaknya, puasanya numpuk, khatam Qur'annya numpuk, sholatnya numpuk. Begitu di bulan Syawal nyantai. Kok nggak ke masjid lagi, bro? Sudah full amalnya. Udah mulai sombong. Enggak, betul begitu. Allah bisa karena biasa. Jadi Ramadan itu proses pembiasaan diri. Ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, letakkan dalam kotak, kasih beras 7 hari. Terbang sejauh mata memandang, hari petang dia pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Tapi orang Islam 30 hari diikat di masjid. Hari kedua Syawal Udah hilang. tinggal pemain inti. Cadangan naturalisasi terbang melayang. sudah pindah ke negara Lupa lain. arahnya. Sampai masjid-masjid buat pengumuman, dicari, jamaah hilang. Karena udah sepi. Iya. Alhamdulillah makin mendekati ke Syawal, Lebaran, safnya makin maju. Ada kemajuan. Tinggal satu sop di depan. Enggak imam sendiri. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Ya. Kita kan selama Ramadan ini udah dididik Ustaz. 30 hari, sholat isya di masjid, sholat subuh di masjid, dan sholat tarawih selama 30 hari. Tahajud. Namun kalau misalkan saya tuh kangen Ustaz, misalkan pengen sholat tarawih di bulan Syawal tuh baiknya kita apakah sholat tahajud, apakah sholat sunnah atau bagaimana Ustaz? Man shalla itsnatai asyarata rakaah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi kalau kita malam bisa 13 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat, maka di luar Ramadan, maka kontinulah untuk menjaga rawatib muakkad qobliyah ba'diyah. Malamnya tahajud, wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad, lawan kantukmu bangun. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikan sholat penutupnya witir 3 rakaat. Kalau tidur, nunggu subuh, atau berzikir menunggu azan subuh,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an, menghatamkan Qur'an. Di luar Ramadan continue lagi membawa amal-amal di Ramadan, bawa ke Syawal. Jangan tinggalkan di Ramadan. Oh.